Presiden Trump menyatakan serangan ke Iran akan berlangsung selama 4 minggu atau bahkan lebih. Di sisi lain, Iran terus melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer AS di beberapa negara Teluk. Benarkah perang antara Amerika Serikat, Israel melawan Iran ini akan berlangsung lama atau justru singkat? Kita membahasnya bersama analis kajian Timur Tengah Universitas Indonesia, Muhammad Syaroni Rofi'i, dan koresponden Metro TV di Iran, Ismail Amin. Selamat malam, Pak Rofi'i, Mas Ismail. Ya, selamat malam waktu Iran, Mas Iqbal. Baik, Mas Ismail, di tengah balasan Iran ke fasilitas militer Amerika Serikat dan Zionis Israel, ini muncul sejumlah serangan yang sampai saat ini belum terkonfirmasi. Contohnya ada serangan drone ke kilang minyak Saudi Aramco, lalu ada serangan-serangan ke kedubes Amerika Serikat di Riyadh, di Saudi, dan juga di Kuwait. Nah, kalau Saudi kan sudah menyatakan Iran ini tidak bersalah atas serangan di Riyadh. Apa yang sebenarnya terjadi, Mas Ismail? Ya Mas Iqbal, memang di tengah eskalasi balasan Iran terhadap fasilitas militer Amerika Serikat dan Israel, muncul sejumlah laporan tentang serangan drone ke kilang Aramco dan kedutaan besar Amerika Serikat di Riyadh maupun Kuwait. Namun hingga saat ini tidak ada konfirmasi resmi yang menyatakan bahwa Iran berada di balik serangan tersebut. Bahkan pemerintah Saudi sendiri sudah menyatakan bahwa Iran tidak bertanggung jawab atas insiden di Riyadh. Di kawasan Timur Tengah perlu kita ketahui bahwa sering terjadi eskalasi militer diikuti dengan perang informasi. Bisa saja ada aktor non negara atau kelompok bersenjata independen atau bahkan operasi false flag yang mencoba memperluas konflik dan menyeret negara-negara Teluk masuk lebih jauh. Bahkan sudah ada opini yang menyebutkan bahwa Israel sendiri yang menyerang kilang Aramco ini. Di Teheran sendiri, pejabat militer Iran menegaskan bahwa target resmi Iran adalah fasilitas militer Amerika dan Israel, bukan infrastruktur sipil atau diplomatik negara sahabat. Jadi untuk saat ini banyak laporan tersebut masih berada di wilayah spekulasi dan perlu verifikasi lebih lanjut. Iran sampai saat ini menegaskan bahwa targetnya hanya fasilitas militer Amerika Serikat, dan memang sejak awal sudah diinformasikan bahwa kalau Iran diserang maka Iran akan menarget semua pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di kawasan, dan itu menjadi serangan yang sah dan legal. Oke, ini masih terus berlangsung. Pak Rofi'i, kalau kita berbicara soal waktu dari serangan ini, Presiden Trump bilang ini mungkin akan memakan waktu 4 minggu atau bahkan lebih. Tapi di sisi lain ada dokumen ya dari Pentagon yang baru saja didapatkan oleh sejumlah media di Amerika Serikat bahwa sebenarnya ada kekurangan atau US stocks some critical missiles could start to run low. Artinya ini sudah mulai sedikit gitu stok persenjataan yang dimiliki oleh Amerika Serikat, dan sudah ada peringatan sebelumnya sebenarnya dari jenderal militer di Amerika Serikat pada saat itu jika memang Amerika Serikat akan menyerang Iran. Nah, ini sampai kapan? Apakah perang ini akan berlangsung panjang atau lama, Pak Rofi? Oke, Mas Iqbal, terkait dengan situasi yang ada hari ini, saya melihat bahwa Amerika seperti terjebak dalam skenarionya Israel, begitu, bahwa kalau dulu ketika Amerika menyerang Irak, itu argumentasinya clear, global war on terror, begitu. Kemudian George Bush juga beradu argumen di Kongres sehingga mendapatkan legitimasi dari dalam negeri. Kemudian setelah itu juga mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota NATO. Nah, sekarang yang terjadi adalah Donald Trump seperti terobsesi untuk mengakhiri atau membunuh Ayatullah, gitu. Jadi ini adalah target yang ingin dicapai, dan kolaborasinya dengan Israel, gitu. Jadi kalau Israel memang bukan hari ini saja, dari waktu ke waktu, bahkan sejak era George Bush, Israel ini sudah mengkampanyekan di PBB bahwa Iran ini memiliki kemampuan nuklir senjata, begitu. Oleh sebab itu dia harus dihentikan. Itu kampanye yang saya kira sudah berpuluh-puluh tahun dilakukan oleh Netanyahu di forum-forum PBB. Dalam majelis umum kita ingat dulu Netanyahu menunjukkan gambar bahwa Iran itu tinggal 5% lagi sudah mampu membuat senjata nuklir. Tetapi tuduhan itu kan tidak pernah terbukti. Apalagi Iran kooperatif dengan IAEA selaku otoritas nuklir. Nah, kemudian sekarang yang terjadi adalah ini ronde 2 dari serangan Juni 2025. Dulu kan targetnya juga sama, ingin
menghabisi atau menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Nah, kemudian pada 2025 itu kelihatannya gagal karena ada gencatan senjata. Nah, sekarang tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan, tiba-tiba ada serangan, dan Trump begitu yakin bahwa setelah pemimpin Iran jatuh maka skenarionya mirip dengan yang terjadi di Libya. Jadi pemimpinnya jatuh, kemudian nanti rakyat akan turun ke jalan dan men-take over. Dan kenyataannya tidak terjadi, bahwa ketika Ayatullah Khomeini meninggal, konsolidasi di Iran justru semakin menguat. Jadi ada rakyat yang bersimpati begitu ya, kemudian resistensi juga jalan terus. Jadi setelah Ayatullah meninggal, justru serangannya sekarang semakin meningkat yang dilakukan oleh Iran gitu. Nah, ini mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Ali Larijani ya, selaku sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, yang mengatakan Amerika dan Israel telah menghujam di jantung, maka kami juga akan membalas begitu. Bahkan lebih keras lagi, Ali Larijani kita mengatakan lihat tidak melunak mereka sama akan sekali, malah membalas justru semakin kuat ya, semakin gencar begitu serangan dari Iran, tidak gentar menghadapinya. Mas Ismail, kalau kita mengingat 12-day war pada saat itu, perang 12 hari, saat itu akhirnya dimediasi ada gencatan senjata. Nah, apakah ini akan sama atau akan berbeda, Mas Ismail? Ya, kalau kita melihat apa yang terjadi dengan terbunuhnya Ayatollah Said Ali Khamenei, saya kira tidak akan sebagaimana pada perang Juni. Iran juga sudah menegaskan melalui pemerintah maupun Menlu Arakci juga sudah mengatakan bahwa yang memulai perang ini adalah Amerika Serikat dan Israel, dan akhir perang ada di tangan kami. Jadi masyarakat juga sampai hari ini masih terus melakukan aksi unjuk rasa, demonstrasi, menuntut bahwa perang ini harus terus berlanjut sampai benar-benar Israel dan Amerika Serikat menyerah dan tidak akan lagi mengganggu kedaulatan Iran. Ini yang terbunuh saat ini adalah pemimpin tertinggi yang begitu sangat dicintai oleh rakyat, begitu sangat dihormati. Apalagi beliau telah lama memimpin Iran, sehingga ketika kehilangan ini masyarakat Iran betul-betul sangat berduka. 7 hari disebutkan diliburkan secara nasional, dan dari pagi sampai malam, bukan hanya sampai sore, pagi sampai malam masyarakat Iran itu berada di jalan, di alun-alun kota, di ruang-ruang publik, bahkan di masjid-masjid, untuk terus meluapkan rasa kesedihan mereka. Jadi saya rasa tawaran misalnya kalau ada dari Donald Trump atau dari Benjamin Netanyahu untuk gencatan senjata tidak semudah sebagaimana pada perang Juni tahun lalu, Iran akan menerimanya. Apalagi sejak awal serangan Israel ke Iran ini adalah pelanggaran bukan hanya pelanggaran internasional, tapi juga pelanggaran kesepakatan bersama, apalagi sedang dilakukan negosiasi. Yang Menlu Arakci sepulang dari Jenewa mengatakan bahwa ada harapan besar atas hasil positif pada lanjutan negosiasi selanjutnya di Wina. Namun ternyata dengan adanya serangan ini otomatis hasil dari negosiasi yang sudah dilakukan itu menjadi sia-sia. Oke, sia-sia karena buat apa berunding kalau sejak awal memang niatnya menyerang begitu ya, dengan justifikasi yang tentu masih menjadi pertanyaan soal verifikasi data. Pak Rofi, Anda melihat pergerakan perlawanan mulai dari Irak, Lebanon hingga Yaman ini mencoba untuk turut ya berada di belakang Iran. Apakah itu akan berpengaruh terhadap dinamika terutama terhadap Amerika Serikat dan sekutunya, Pak Rofi? Ya, jadi memang ini yang saya kira tidak diperhitungkan oleh Trump dan Israel begitu. Awalnya kan Trump secara terbuka dalam pidatonya itu begitu percaya diri bahwa serangan sedang dilakukan dan serangannya ini masif gitu. Dengan harapan ketika pemimpin tertinggi lumpuh, didekapitasi, maka rakyat Iran akan mengambil alih kekuasaan. Jadi oposisi akan turun ke jalan dan melakukan semacam revolusi begitu dan mengambil alih kekuasaan. Kan itu skenarionya, men-take over rezim lama, menggantikan dengan rezim yang sudah dipersiapkan. Bahkan maksud saya Reza Pahlavi itu sudah semacam mengumumkan bahwa nanti setelah serangan ini dilakukan, giliran kalian untuk mengambil alih begitu. Jadi
seolah-olah ada pembagian peran setelah serangan dilakukan, maka nanti ada serangan atau revolusi di jalan. Tetapi yang tidak dipertimbangkan adalah bahwa justru dengan kematian Ayatullah itu membuat spirit perlawanan di kawasan itu meningkat. Karena kan Iran ini harus diakui memiliki koneksi dengan milisi-milisi yang ada di kawasan, seperti di Lebanon ada Hizbullah, kemudian di Yaman ada Houthi, di Irak juga ada kelompok yang terafiliasi dengan Iran begitu. Artinya ketika sekarang ada pemicu, maka serangan itu mulai terjadi. Seperti di Lebanon, Hizbullah melakukan serangan. Bahkan menurut satu sumber, serangan Iran yang dilakukan beberapa hari kemarin itu dibantu juga oleh Hizbullah. Nah, ini menunjukkan bahwa kematian Ayatullah justru membuat Amerika seperti sekarang panik begitu ya, karena kan di mana-mana ada juga itu semacam kekhawatiran begitu. Betul. Ketika Amerika terlibat dalam skenario Israel begitu, justru sekarang bolanya itu ada di Trump, bola panasnya itu sekarang ada di Amerika. Jadi Kongres Baik, Pak Rofi. menggugat begitu, kemudian rakyat Amerika menggugat, belum lagi perwakilan-perwakilan Amerika mulai ditutup gitu ya, melakukan semacam pengumuman kepada warga Amerika untuk meninggalkan kawasan Timur Tengah, Di 14 termasuk negara ya melindungi sudah ada aset-aset peringatan yang seperti dikeluarkan konsulat supaya dan untuk seterusnya. meninggalkan itu yang terjadi. negara tersebut demi keamanan. Baik, terima kasih Pak Rofi. Kita nantikan bagaimana perkembangannya dan ketegangan masih terus meningkat sampai saat ini. Tentu kita masih akan berbincang dalam kesempatan selanjutnya. Terima kasih analis kajian Timur Tengah UI Muhammad Syaroni Rofi serta koresponden Metro TV di Iran Ismail Amin. Terima kasih sudah bergabung dengan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.